Bagaimana cara menagih utang yang pasti dibayar? Kolateral, alias pegang barang sebelum kasih hutang. Emas, HP, laptop, sertifikat tanah, dan lain-lain. Fungsinya 2. 1. Membuat yang ngutang mikir-mikir lagi. Kalau emang butuh pasti dia kasih barangnya. 2. Sebagai jaminan kalau entar dia ngemplang. Menurut saya ini lebih terhormat buat yang berhutang maupun yang memberikan hutang. Selain itu juga menjaga keduanya dari berburuk sangka dan berbuat zalim. Nah, kalau enggak ada kolateral, biasanya diam-diam saya niatkan saja dalam hati sebagai sedekah. Karena memang kalau dia ngemplang, maka yang menyelamatkan dia dan saya dari api neraka gara-gara hutang tidak dibayar ya niat sedekah itu. Jadi saya punya teman yang ngutang tiket konser seharga 2 juta. Udah lama utangnya, tahun 2017. Waktu itu dia baru bisa bayar 400.000 karena ada problem sama finansial dia dan gue berbaik hati untuk kasih kebebasan dia untuk bayar. 2018 berlalu. 2019, nih gue mikir udah kelewatan banget ini orang gak bayar-bayar sementara hidupnya hedon banget. Gue tahu ini orang aslinya bokeh tapi kalau di medsos sok selebgram banget banyak acaranya. Ya udah, akhirnya gue tagih aja. Apa kabar? Oh iya waktu itu kan lo punya utang bayar tiket nonton G-Dragon 2 juta. Kan baru lo bayar 400.000. Berarti sisa 1,6 juta ya kan? Waktu itu gue tunggu-tungguin bayar tapi katanya kan lo lagi bokeh jadi gue diemin bentar. Tapi udah 2 tahun lewat sekarang, kayaknya lo udah gak bokeh ya? Bisa gak yang 1,6-nya dibalikin? Oh iya, bulan depan ya gue lunasin. Nunggu yang cicilan di gue pada bayar. Slow-slow gue pasti bayar kok. Alhamdulillah gue baik. Gue bagi nomor rekening lo ya. Sebelum tanggal 5 bulan depan bisa ya? Rekeningnya, insya Allah bisa. Bisa dong lo kan mau nonton EXO kan? Beli tiket EXO aja bisa kok. Sebelum tanggal 5 ya, udah gue transfer ya, 1 juta dulu. Sisanya sebelum tanggal 5. Oke deh, makasih ya. Wah kakak dia awalnya gak mau bayar bilang banyak cicilan tapi pas gue bahas dia nonton EXO wih langsung ditransfer 1 juta. Dia masih ada sisa utang uang tiketnya dan kali ini kayaknya bakal gue tagih kalau gue bokeh aja wah kakak. Intinya berani aja nagihnya, jangan defensif. Serang dia jadinya kan malu sendiri dianya. Buatlah perjanjian hutang. Jika hutang yang Anda berikan dalam jumlah banyak, apalagi sudah mencapai angka 100 juta rupiah ke atas sebisa mungkin membuat perjanjian. Tidak usah malu atau tidak enak kalau Anda nanti jadi menggila pas tidak dibayar. Buatlah perjanjian di atas materai 6.000, tanda tangan Anda dengan orang yang Anda pinjamkan. Sehingga nanti ketika hal terburuk terjadi, Anda memiliki pegangan dan bukti yang bisa diproses ke ranah hukum. Kalau tidak sempat, mungkin bisa menyewa jasa Bang Rihki Star Maruli buat datengin orang yang tidak bayar-bayar hutangnya. Ingat, dalam uang tidak mengenal keluarga maupun teman. Saya menjawab karena dicolek Brian Stevie. Untuk berharap sebuah utang pasti dibayar sejatinya adalah sebuah kemustahilan, bahkan di tangan pro sekalipun. Kenapa? Bila usaha bangkrut dan terjadi pemisahan harta yang bersih terstruktur oleh pemilik, hayo. Bisa apa? Sebisa-bisanya ya paling dimiskinkan. Kalau harta sama dengan nol ya bubar demi hukum. Silakan bertanya kepada yang ahli hukum bila Anda tak percaya saya angkut jarahan ditemani oleh pengadilan perdata setempat. Dan itu mungkin aja terjadi. Kalau klien usahamu sekali berjiwasraya, yang tahun lalu endorse Manchester City bak artis Instagram, kamu kira dia bonafit? Lihat sekarang. Selama ada peluang usaha bangkrut, kemungkinan utang tak tertagih itu selalu akan ada. Maka dari itu, profiling calon klien itu penting, at least mengurangi peluang bad debt tadi. Selalu setiap utang ada sesi formalnya berupa pengakuan utang hitam di atas putih. Lalu selalu tagih sesuai faedah kontrak. Tapi itu hanya mempertipis terjadinya tunggakan lewat jatuh tempo dan amit-amit bad debt. PS, bila manusia sudah pasti bisa bayar utang tanpa ditagih, profesi kredensial saya saat ini tidak akan ada. Kami ada, karena pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Haha dulu pernah, teman-teman alumni pada bikin arisan di BBM Group. Namanya juga alumni Y kan, jadi misa-misa tuh domisilinya. Bayarnya transfer. Nah yang jadi bandar itu teman saya, tinggalnya di Bali. Tapi bukan orang Bali sih, hehe info gak penting, maaf. Beberapa bulan jalan, lancar. Si bandar ini sebut saja namanya Dea, mulai promo-promoin bisnisnya dia. Yang katanya ada bisnis tambang pasir lah, bisnis alat masak dan sebagainya. Status-status dia yang hedon sangat. Yang belakangan diketahui ternyata cuma nyomot dari Google. Tibalah uang arisan mulai gak jelas.
Si Dea susah dihubungi, padahal dia bandarnya. Alasannya sakit, ini itu, anak sakit, suami sakit, dan sebagainya. Oke lah, kita paham. Tapi lama-lama kok kayak kesannya menghindar ya. Dan satu persatu teman saya bermunculan buka rahasia kalau dia ketipu sama investasi bodongnya Dea. Dan korbannya ada banyak. Kebetulan saya yang waktu itu harusnya menang arisan kesel dong ya. Harusnya hak saya udah ditransfer tapi dia kayak belaga bego. Sampai-sampai BBM saya diblok. Saya gak habis akal, akhirnya tiap hari saya SMS dia pakai nomor macem-macem isinya ayat-ayat Quran yang intinya gak akan masuk surga orang yang berhutang dan sebagainya. Gak sampai di situ, saya sampai googling nomor telepon sekolah anaknya yang masih TK. Saya telepon, minta ngomong sama Capseknya, saya pesen tolong bilangin ke Ibu Dea, mamanya si sensor, suruh bayar hutang arisan. Emang sih saya kelewatan banget ya sampai neror sekolah anaknya WKKTP ternyata manjur bo. Seminggu kemudian dia transfer ke rekening saya tanpa babi bu. Terus saya info ke teman-teman di grup kalau Dea udah transfer uang arisan saya. Dan teman-teman lain yang ketipu investasi bodongnya si Dea minta saya melakukan hal yang sama agar Dea balikin uang investasi bodongnya itu.